Kan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiahnya bisa saya sampaikan? Jumlah totalnya. Angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Ya transaksinya di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar. Orang sampai bisa 25 miliar begitu? Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar juga. Pimpinan, saya usul ini pimpinan, karena ini menyangkut juga para wakil rakyat, tadi sudah disampaikan pimpinan, sebaiknya hari ini atau kita putuskan MKD yang memanggil PPATK ke MKD untuk menjelaskan secara terbuka di sana. Terima kasih. Ya, akan saya sampaikan ke pimpinan MKD. Pimpinan, tidak adil rasanya kalau hanya legislatif aja yang disampaikan. Eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan, ya kan? Saya nggak setuju juga kalau hanya legislatif. Bagaimana putaran di sana, di eksekutif, di yudikatif? Jangan-jangan memang sudah merambah ke semua cabang-cabang kekuasaan. Seolah-olah termasuk di PPATK ada nggak tuh Pak, yang main Pak? Di PPATK Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Setuju pimpinan, setuju. Saya kira eksekutif Cuma juga. sedikit orangnya, cuma 500 orang. Yudikatif juga. Ya. Ya setuju disampaikan aja Pak. Eksekutif, legislatif. Supaya pimpinan. Izin Ketua. Sebentar. Ini menarik saya yang atur, sebentar. Baik pimpinan, terima kasih Pak JB yang sangat baik sekali. Saya sependapat dengan kawan-kawan pimpinan karena kita mencoba berniat untuk membongkar kemungkinan siapa yang terlibat di dalam judi online ini. Nah, karena Pak Ivan sudah memulai memberikan data-data agregat dari DPRD, baik kabupaten, kota, provinsi sampai DPR RI. Kira-kira begitu ya. Nah, ini sangat bagus sekali karena kita niatnya sama dalam rangka bagaimana judi online yang ada di Republik ini itu tidak ada. Karena dengan adanya kesempatan ini MKD bisa dijadikan dasar, maka di seluruh kabupaten kota DPRD yang ada tentu bisa mencontoh apa yang telah dilakukan nanti di DPR RI. Nah, saya kira langkah awal ini yang diusulkan oleh Bapak Habibur Rahman ini sangat baik sekali Pak Ivan. Nah, selain itu saya juga setuju, konon kabarnya judi online ini sudah dari bawah. Apakah ada di tingkat siswa, kemudian terpelajar yang lainnya, dan seterusnya, dan semua institusi-institusi yang ada. Kenapa? Kalau ada yang terjangkit semuanya, supaya kita dudukkan bareng sama-sama, supaya ada komitmen bersama untuk tidak melakukan itu. Sekali lagi, apakah juga PPTK juga berkoordinasi dengan Kominfo? Ya, Kominfo, karena saya rasa kalau Kominfonya menutup servernya langsung, tidak ada yang bisa main. Menurut pandangan saya, kalau server itu dipakai server yang ada di Indonesia. Hal lain halnya kalau servernya yang tidak melalui Indonesia, itu yang saya tidak paham. Kira-kira seperti itu. Saya setuju Ketua, terima kasih. Ya. Mas Tibi masih ini sampaikan. Ya sedikit aja Ketua. Kita di atas banyak media, saya takutnya ada miss tadi mengenai data yang disampaikan oleh Pak Ivan. Tadi menyebut ada 1.000 anggota legislatif ya. Takutnya mungkin perlu diperjelas lagi dari 1.000 itu yang DPR RI berapa? Karena konteks yang ditanyakan Pak Habib kan mungkin DPR RI Pak Habib ya. Yang kedua, saya kira nggak efektif juga kalaupun MKD dapat data dari DPR RI, orang sebentar lagi udah bubar kok ini periode ini kan, mau diusut apanya gitu. Yang ketiga, saya kira saya setuju dengan Pak Nasir, jadi jangan hanya anggota
DPR saja, tapi juga terutama penegak hukum, Pak, menurut saya. Karena penegak hukum itu kan yang melakukan law enforcement-nya, ya kacau kalau penegak hukumnya juga ikut berjudi kan. Ini bagaimana penegakan hukumnya? Karena itu data yang disampaikan seharusnya juga detail untuk profesi yang lain. Dan khusus MKD, saya sebagai anggota Komisi 3, harusnya PPATK yang ketemu MKD. Ya. Data yang diminta oleh Komisi 3 adalah data semuanya itu. Kalau memang yang disampaikan tadi adalah data detail. Jadi Komisi 3 yang bukan anggota MKD juga berhak tahu kalau memang kesimpulan di Komisi 3 ini bahwa data yang tersebut akan disampaikan PPATK. Nah, khusus yang MKD, saya kira MKD bisa meminta PPATK secara tersendiri ya. Tapi kalau Komisi 3 tentu harus semuanya. Sehingga data itu tidak hanya diketahui oleh MKD, tetapi PPATK ini rapat dengan Komisi 3. Saya sebagai anggota Komisi 3, kalau itu dikasih, ya kita juga harus dikasih. Gitu. Terima kasih Pak Ketua. Pimpinan, sebelah kanan pimpinan. Masih ini, kalau boleh. Boleh. Ya, Menarik baik. soalnya. Terima kasih pimpinan. Saya kira substansi yang kita bicarakan hari ini, khususnya tentang judi online dan sudah menjadi isu besar di Republik ini, poinnya Pak Ipan, bahwa dari ruang Komisi 3 ini kita punya komitmen besar untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah ini. Karena Anda adalah intelijennya keuangan yang bisa memotret dan menangkap secara presisi siapa-siapa saja. Saya setuju Bung Nasir Jamil dan kawan-kawan. Bikin aja klasternya. Kalau tadi legislatif, kami ini terbuka saja. Kalau memang ada, sebutkan. Nanti tinggal buat klasternya eksekutif. Nah, Anda harus juga proaktif pergi ke BAKN misalnya, atau BSN ya, yang bidang pegawai-pegawai negeri nih misalnya. Aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan seterusnya. Sekolah-sekolah, tokoh-tokoh masyarakat atau ormas-ormas, dan banyak lagi. Yang mau kita potret adalah ternyata ini sudah masif dan sudah menyebar di semua lini. Dan karena itu negara harus mengambil sikap. Mengatakan lagi langsung, judi online kita sudah darurat judi online gitu. Nah kalau sudah darurat itu artinya sudah di UGD. Nah kalau sudah di UGD harus ambil tindakan cepat ketimbang mengambil tindakan lain. Saya kira soal judi online ini tidak lagi untuk didiskusi, tapi dieksekusi. Dan Anda berada di terdepan. Saya setuju pimpinan tadi, ruangan ini menjadi energi kita bersama, sama-sama untuk memerangi judi online ini. Terima kasih pimpinan. Pak Ipan, silakan Pak Ipan. Iya, izin. Untuk klaster secara kelembagaan kami serahkan secara terpisah. Jadi seperti kemarin sudah kami serahkan ke beberapa pimpinan lembaga. Nanti siang kami ke Pak Menkominfo khusus untuk bicara pegawai Kemenkominfo. Nah sekarang Pak Supriyansa, ini bukan saya memulai tapi saya merespon pertanyaan itu. Jadi nanti media juga jangan salah menanggapi. Ini saya menjawab Pak. Ya. Jadi memang yang dipotret di PPATK sekian ribu orang itu adalah anggota DPR RI di sini. Lalu kemudian DPRD dan sekretariat Setjen sini dan beberapa sekretariat di DPRD seperti itu. Itu angkanya masif. Tapi kemudian memang ada pejabat daerah, ada pensiunan, ada profesional lainnya, pengusaha pabrikan, ibu rumah tangga, dokter, kemarin wartawan, ada notaris segala macam itu ada. Itu kami sampaikan ke masing-masing instansi. Nama, kedomisili, kediaman, nomor handphone, tanggal lahir semua ada di sini, ada lengkap. Dia transaksinya di wilayah mana aja ada semua dilengkap. Jadi kalau kami ikut saja kalau dipanggil MKD atau kalau kemudian harus dibuka di sini dalam forum tertutup kami ikut. Tapi kalau pertanyaannya apakah ada? Izin pimpinan. Ya karena ini terkait menyangkut masalah dokumen ya.
dan kebetulan PPATK ini adalah mitra Komisi 3, saya kira tidak ada salahnya ketika dokumen itu diserahkan kepada pimpinan Komisi 3, lalu kemudian pimpinan Komisi 3 menindaklanjuti ke MKD. Mekanismenya seperti itu. Kan ini antar AKD. Ya kan begitu. Enggak gitu Pak, enggak gitu Pak. Jadi iya, Saya sikapi Pak, enggak bisa begitu Pak. Jadi MKD itu bisa minta data kemanapun. Iya, iya. Enggak harus lewat Komisi 3 Pak. iya bisa saja langsung ke tapi paling tidak ini kan dalam ruang rapat Komisi 3. Maksud saya ini diserahkan, ya terserah dari unsur pimpinan. Apakah diserahkan ke pimpinan Komisi 3, kemudian pimpinan Komisi 3 menindaklanjuti ke AKD lain. Pak Irfan, Makasih. Pak Irfan, kita sepakat biar suratnya ke Komisi 3 dulu atau Komisi 3 menyerahkan ke MKD. Sebentar, Pak Pak Irfan, Ketua, nanti izin Pak Ketua. Saya dulu Pak Ketua, izin. Pimpinan. Saya sesuai dengan Pak Habib tadi yang saya sampaikan. Jadi yang MKD silakan aja MKD. Tapi Komisi 3 itu harus diberi data yang sama. Karena PPATK ini mitranya Komisi 3 Pak. Bahwa MKD berhak memanggil siapapun silahkan. Data PPATK boleh diserahkan ke MKD kalau MKD memang membutuhkan. Tapi Komisi 3 harus dapat data yang sama. Karena PPATK mitranya Komisi 3. Demikian Pak Ketua. Sepakat. Sepakat itu apa yang disampaikan oleh Pak JB. Lanjut silakan Pak Irfan. Ya, memang salah satu perintah dari Kasatgas Judol, kami diminta untuk menyerahkan detail terkait dengan judol di masing-masing instansi kepada pimpinan lembaga, kepada pimpinan KL. Kami menunggu, sekarang menunggu perintah saja. Karena ada klaster daerah dan segala macam, mungkin yang bisa kami serahkan, tapi kami ikut apakah hanya DPR RI pusat atau se-Indonesia atau termasuk Setjen pula. Kalau Setjen mungkin saya akan ketemu Pak Setjen untuk menyerahkan data terkait dengan. Kalau yang terkait anggota DPR RI periode ini, MKD berwenang meminta kepada siapapun, ya termasuk kepada PPATK. Jadi nanti kita serahkan, kita tunggu pimpinan MKD dan anggota MKD keputusannya seperti apa, merespon pembicaraan kita seperti ini hari ini ya. Saya rasa kalau ditanyakan kewenangannya MKD berwenang, khusus hanya terkait anggota DPR RI periode ini. Tuh. Baik Pak Irfan, silakan. Izin Pak, izin Pak. Udah cukup jelas kayaknya nih. Siapa? Safarudin Pak. Saya izin Pak. Oh iya deh, silakan. Bentar. Izin Pak Ivan. Jadi memang itu kewajibannya kan menyerahkan kepada Komisi 3. Itu sebagai bahan pengawasan kita kepada aparat penegak hukum. Jadi data itu nanti seluruh Indonesia itu kita akan tanyakan kepada Kapolri. Sejauh mana Kapolri menindaklanjuti data yang diberikan oleh PPATK gitu loh. Nah, kita akan karena itu mitra kita Polri mitra kita Pak. Jadi sebagai bahan kita menanyakan Pak Kapolri ini sejauh mana ini tindak lanjutnya kan gitu. Jadi memang nanti saya kira Pak Ivan nanti akan menyerahkan ke Komisi 3 dan Komisi 3 akan itu jadi bahan untuk kita tanyakan kepada aparat penegak hukum gitu Pak, kepada Polri. Terima kasih Pak. Baik, Mas Bambang silakan. Biar saya bacakan undang-undangnya. Ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.